بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واتبع بآثاره إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah, arsyadani Allah wa iyyakum jami'an. Jamaah Jum'ah yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di antara sekian banyak nikmat, dari nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat hidayah Islam, nikmat taufik sunnah, berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga nikmat kesehatan serta nikmat waktu luang, di mana dua nikmat ini, kesehatan dan waktu luang, telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu lalai dari dua nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Karenanya Nabi kita yang mulia alaihi wassalatu wassalam juga pernah menegaskan, la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat kecuali akan ditanya tentangnya empat hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang usianya dia habiskan untuk apa. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya dia gunakan untuk apa. Demikian juga wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an ilmihi madza amila bih, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Dan yang terakhir yaitu tentang ilmunya, dia amalkan untuk apa. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan wa an jismihi madza wa an jismihi fima ablah, tentang jasadnya, lelah letihnya digunakan untuk apa. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa kita berada di hari yang ke-22 Sya'ban 1443 Hijriah. Semakin dekat kita untuk menyambut tamu yang agung, bulan suci Ramadan. Apa di antara amalan yang bisa kita lakukan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Ketika Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar As-Sinqiti hafizahullahu ta'ala, beliau ditanya, "Bimadza tansahuni ya Syekh listiqbali mawasimut ta'at?" Wahai Syekh, dengan amalan apa Anda menasihati saya dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yaitu musim ketaatan? Fa ajaba Syekh, maka Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar As-Sinqiti hafizahullahu ta'ala mengatakan, "Khairun ma yastaqbilu bihi mawasimut ta'at kathratul istighfar lianna dhunubal abdi tuhrimuhu taufiq." Sebaik-baik amalan yang dapat dilakukan dalam menyongsong datangnya musim ketaatan bulan suci Ramadan adalah kalian memperbanyak kalimat istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lianna dhunubal abdi tuhrimuhu taufiq,
karena sesungguhnya sebab dosa itu akan menghalangi seseorang dari taufik Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan, khususnya di bulan suci Ramadan. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar merupakan benteng pengaman yang tersisa untuk kita dari azab Allah Subhanahu wa taala sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan di dalam tafsir surah Hud ayat 52, ketika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, barang siapa yang menghiasi dirinya dengan amalan, dengan kalimat istighfar, memperbanyak kalimat istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah rezekinya, memudahkan segala urusannya, dan menjaga kekuatan jiwa dan raganya. Demikian di antara keutamaan istighfar, terkhusus kita yang menyambut bulan suci Ramadan, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena juga di antara keutamaan istighfar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus menerus lisannya memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan berikan dari kesempitan, Allah akan berikan kelapangan. Dari rasa gundah gulana, kegelisahan, dia diberikan ketenangan jiwa, ketenangan batin, ketentraman. Dan lebih dari itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagialah seorang hamba yang dia tatkala di akhirat kelak dia mendapatkan catatan amalnya penuh dengan kalimat istighfar. Inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan kalimat tuba, sungguh berbahagialah, beruntunglah liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung bagi mereka yang mendapatkan catatan amalannya penuh dengan kalimat istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an, ketika ada 3 pemuda datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menanyakan 3 hal yang berbeda. Pertanyaan yang di satu kampung, ya, di musim paceklik, musim kemarau yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua datang menanyakan bahwa kehidupan, kondisi ekonomi mereka dalam keadaan sulit. Kemudian yang ketiga, seorang yang baru berumah tangga, bahkan beberapa tahun menjalani sebuah rumah tangga, belum mendapatkan keturunan, diberikan momongan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 pertanyaan yang disebutkan tadi ditanyakan langsung kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Dan juga Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala lagi-lagi mengatakan kathratul istighfar. Perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat memohon ampun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya beliau membacakan sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ketika Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam berdakwah kepada kaumnya, faqultu astaghfiru, mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun. Yang dengan sebab kita jamaah sekalian memperbanyak istighfar, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan air hujan dari langit untuk kalian, keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memberikan kepada kalian keluasan harta, keberkahan di dalam harta, dilancarkan segala rezekinya. Dan lebih dari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan diberikan keturunan, diberikan anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita, senantiasa memberikan taufik kepada kita, lisan yang terus beristighfar,
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan sebagai bentuk cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengikuti petunjuk beliau sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik di muka bumi ini. Beliau juga mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu ilallah fil yaumi atamarrah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai segenap manusia, memohon ampunlah kalian kepada Allah dan bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilallah, karena sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni astaghfirullah fil yaum, sungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Beliau yang disabdakan oleh Nabi sallallahu, yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika melihat tumit kaki Rasulullah bengkak karena banyaknya panjangnya salat malam beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, lima tasna ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal yang demikian itu? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, yang sungguh Allah telah mengampuni segala dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Namun sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, bukankah aku tidak boleh wahai istriku Aisyah menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau terus beribadah, istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita umatnya berusaha untuk mengikutinya. Menjelang bulan suci Ramadan juga ada seruan yang mengatakan, fayunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai yang menginginkan kebaikan maka penuhilah panggilan tersebut, lakukanlah amal kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr, dan orang yang terus-menerus ingin berbuat kemaksiatan, berhentilah dari kemaksiatan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur wulata umuril muslimina fi kulli biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.